Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Universitas Satyagama, Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Teknik Industri. Kali ini di mata kuliah pengantar Teknik Industri dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto, STMM CTCHT CHED. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas materi tentang perancangan sistem produksi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami perancangan sistem produksi, dapat menjelaskan proses perancangan produk, serta mahasiswa dapat menguraikan proses perancangan dalam sistem produksi. Pada bagian ini akan dibahas tentang perancangan sistem produksi, proses perancangan produk, pengembangan teknologi, serta hubungannya dengan perancangan analisa kerja, ergonomi, dan perancangan sistem kerja. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa akan memahami perancangan sistem produksi yang merupakan dasar dalam perencanaan dan pengawasan produksi. Merancang produk atau desain produk merupakan prasyarat untuk produksi. Hasil keputusan desain produk selanjutnya ditransmisikan ke operasi sebagai spesifikasi produksi. Desain produk merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Pada era globalisasi, peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia industri sangat besar. Persaingan yang semakin ketat dalam bidang perdagangan, industri, dan pendidikan harus diantisipasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan melakukan inovasi. Metode rekayasa melalui integrasi dan penggunaan sejumlah elemen teknologi pada proses produksi, perancangan stasiun kerja, dan metode kerja bukan hal mudah. Kesalahan dalam perancangan maupun metode kerja akan berdampak buruk pada proses secara keseluruhan. Proses perancangan. 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai pendekatan dalam merancang produk. Yang pertama, menarik pasar. Produk ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Jenis-jenis produk yang akan diproduksi ditentukan melalui riset pasar atau umpan balik pelanggan. Kedua, mendorong teknologi. Produk diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Penggunaan teknologi sangat dominan. Melalui penelitian dan pengembangan serta operasi yang agresif, diciptakan produk yang memiliki keunggulan dan keuntungan alami dalam pasar. Ketiga, antar fungsional. Proses pengembangan produk tidak dapat dilakukan dengan menarik pasar atau mendorong teknologi, melainkan ditentukan oleh usaha antar fungsi yang terkoordinasi, baik itu fungsi pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Dalam proses perancangan produk, kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan mengembangkan produk dan perbaikan produk secara terus-menerus. Berikut ini adalah alur dari perancangan manufaktur. Yang pertama, product engineering akan membuat desain konsep, yaitu membuat prototype desain yang mencangkup prototype build dan proses development. Lalu, manufacturing engineering akan melakukan preliminary design review and release. Ini meliputi pre-production build and tool design and build. Lalu, design review and release ini akan dialihkan ke production unit pada bagian production. Pokok-pokok dalam proses perancangan produk. Yang pertama, konsep perancangan atau rancangan pendahuluan merupakan tahap awal dari proses produksi yang berkaitan dengan pengembangan ide-ide. Ide-ide untuk mengembangkan suatu produk dapat dikembangkan bila memenuhi beberapa pengujian atau analisa antara lain potensi pasar, kelayakan dari segi keuangan, dan kesesuaian operasi. Tujuan melakukan analisis adalah untuk mengidentifikasi ide terbaik. Berikut ini adalah contoh dari pengembangan produk serum wajah brightening. Yang pertama, ide awal produk yaitu serum wajah yang berbahan dasar niacinamide dan centella asiatica. Targetnya wanita usia 18 hingga 35 tahun yang peduli pada perawatan kulit kusam dan sensitif. Diferensiasinya, formula ringan, cepat menyerap, tanpa alkohol, ramah kulit sensitif. Yang kedua, analisis potensi pasar. Trennya, peningkatan minat konsumen terhadap skincare alami dan produk lokal. Pasar sasaran, Gen Z dan milenial, serta kelas menengah perkotaan. Kompetitor,
produk serupa dari brand Korea dan lokal. Keunggulannya, harga lebih terjangkau, kandungan bahan lokal, yaitu Centella dari Jawa Barat. Analisis kelayakan keuangannya, estimasi HPP atau harga pokok produknya 22.000 per botol, yaitu 30 mili. Harga jualnya 65.000 hingga 75.000 per botol. Marginnya kurang lebih 65%, BEP break even point-nya itu 10.000 pieces botol. Proyeksi penjualan tahun pertama 50.000 botol. Lalu analisis kesesuaian operasi, fasilitas produksi di PT Selamat Makmur sudah memiliki lini filling liquid dan ruang bersih atau clean room. Untuk SDM, tim R&D berpengalaman dalam formulasi serum berbasis water base. Supply chain-nya, bahan aktif niacinamide-nya impor dari China, Centella lokal dari Jawa Barat, packaging lokal. Standar mutu bisa mengikuti standar BPOM dan halal. Yang kelima, hasil analisis dari 3 ide, yaitu lip balm herbal, body mist aromaterapi, dan serum brightening. Serum brightening dipilih karena potensi pasar tinggi, yaitu trend skincare, lalu kebutuhan konsumen jelas. Kelayakan finansial positif, yaitu margin tinggi, BEP cepat tercapai. Kesesuaian operasi mendukung dari SDM, fasilitas, serta bahan baku tersedia. Yang kedua, kemudian dibuat prototipe dan proses pengembangannya. Prototipe merupakan bentuk tiruan yang menyerupai produk akhir. Berikut adalah contoh prototipe dan pengembangan produk kosmetik. Serum wajah brightening, niacinamide plus Centella asiatica. Yang pertama, pembuatan prototipe. Prototipe dibuat di laboratorium R&D dengan tujuan menyerupai produk akhir, namun masih bisa disesuaikan. Langkah-langkahnya yang pertama, formula awal yaitu niacinamide 5%, ekstrak Centella asiatica 2%, humectant atau gliserin 3%, pelarut yaitu aqua dan propylene glycol, pengawet penoksietanol 0,8%, lalu penstabil santam gam 0,3%. Pembuatan batch kecil atau lab scale yaitu 1-2 kilo untuk uji coba, serta mixing menggunakan homogenizer mini. Packaging uji, botol kaca bening 30 ml dengan pipet dropper. Label sederhana untuk identifikasi sampel. Yang kedua, pengujian prototipe, uji stabilitas awal atau accelerated test, penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius selama 4 minggu. Dilihat perubahan warna, bau, viskositas, dan pH. Uji efektivitas awal atau panel test, 20 responden mencoba serum selama 2 minggu. Feedbacknya, tekstur, kenyamanan, iritasi, efek mencerahkan. Lalu uji keamanan awal, pet test pada kulit sukarelawan untuk memastikan tidak menimbulkan alergi atau iritasi. Yang ketiga, perbaikan formulasi atau iterasi prototipe. Jika prototipe terlalu lengket, maka kurangi gliserin, tambahkan butilen glikol. Jika mudah teroksidasi, tambahkan antioksidan seperti vitamin E atau sodium metabisulfit. Jika iritasi pada sebagian panel, turunkan kadar niacinamide dari 5% ke 4%. Yang keempat, prototype final. Setelah beberapa kali iterasi, ditentukan formula final. Yang pertama, stabil dalam berbagai kondisi, lalu tekstur ringan dan cepat menyerap, tidak menimbulkan iritasi pada uji panel, lalu packaging sesuai branding, yaitu botol kaca frost dengan pipet dropper. Yang kelima, tahap lanjutan setelah prototype. Pilot scale production, yaitu produksi batch menengah antara 50 hingga 100 kilo. Uji stabilitas lanjutan, yaitu 6 bulan untuk keperluan BPOM. Uji keamanan dan efikasi lebih luas, yaitu uji klinis terbatas, lalu registrasi BPOM plus sertifikasi halal, lalu produksi massal dan komersialisasi. Yang ketiga, untuk mengesahkan penampilan atau performance pemasaran dan teknis, dilakukan pengujian. Salah satu cara untuk menilai penampilan pasar adalah membuat sejumlah prototipe yang cukup untuk mendukung uji pasar dari produk tersebut. Maksud dari pengujian pasar adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dari tanggapan pelanggan mengenai produk tersebut. Prototipe juga diuji untuk mengetahui penampilan teknis produk yang bersangkutan.
Sebagai akibat pengujian prototipe ini, sering terjadi perubahan-perubahan rekayasa. Contoh dari tahap pengujian prototipe. Pengujian pasar atau market testing. Tujuannya mengukur tanggapan konsumen secara kuantitatif dan kualitatif. Metodenya membuat 200 botol prototipe final kemasan mini 10 mili dibagikan ke target konsumen wanita usia 18 hingga 35 tahun di Jakarta dan Bandung. Kuesioner online dan wawancara setelah 2 minggu pemakaian. Hasil uji pasar atau data kuantitatif, 80% responden merasa kulit lebih lembab, 65% responden merasa kulit lebih cerah dalam 14 hari, 20% responden mengeluh serum agak lengket, dan 10% responden mengalami sedikit kemerahan di kulit sensitif. Kesimpulannya, potensi diterima pasar tinggi, tapi ada masalah tekstur dan potensi iritasi ringan. Yang kedua, pengujian teknis atau technical performance. Uji stabilitas lanjut selama 6 bulan pada suhu 40 derajat Celcius, warna serum agak menguning. Ini tandanya ada oksidasi. Uji pH dan viskositas, pH turun dari 6 ke 5,5 dalam 3 bulan. Viskositas meningkat, serum jadi lebih kental. Uji pengemasan, botol kaca bening, mudah teroksidasi. Dropper kurang presisi, produk kadang menetes. Kesimpulannya, formula perlu ditingkatkan stabilitasnya dan kemasan harus diganti. Yang ketiga, perubahan rekayasa atau engineering change. Berdasarkan hasil pengujian pasar dan teknis, yaitu formula, tambahkan antioksidan, yaitu vitamin E 0,5% untuk mencegah oksidasi, turunkan niacinamide dari 5% ke 4% agar lebih gentle. Ganti gliserin dengan butilen glikol agar tekstur tidak lengket. Lalu kemasan, ubah dari botol kaca bening ke botol kaca frost atau gelap atau transparansi rendah. Perbaiki dropper dengan desain anti bocor. Branding dan positioning. Tekankan keunggulan yaitu brightening serum untuk kulit sensitif, ringan, dan cepat menyerap. Fokus pemasaran ke konsumen dengan kulit sensitif. Yang keempat, tahap selanjutnya setelah rekayasa ulang, produksi ulang 500 botol prototipe revisi, dilakukan uji pasar lanjutan di skala lebih besar yaitu retail kecil dan e-commerce soft launch. Hasil positif, lalu lanjut ke produksi massal dan komersialisasi penuh. Lalu yang keempat, jika pengujian tinjauan awal terhadap prototipe telah memenuhi syarat, tahap selanjutnya melakukan produksi awal dan perancangan alat termasuk penginstalan peralatan tersebut. Pada tahap ini, sesuai dengan hasil pengujian prototipe, perubahan-perubahan tertentu dapat digabungkan menjadi rancangan akhir. Jika terdapat perubahan produk dapat diuji lebih lanjut untuk memastikan penampilan produk tersebut. Berikut ini adalah contoh dari tahap produksi awal dan perancangan alat. Yang pertama, produksi awal atau initial production run. Tujuannya memastikan formula final bisa diproduksi dalam skala lebih besar, yaitu pilot scale tanpa mengubah kualitas. Skala produksi 50 hingga 100 kilo atau sekitar 3000 botol ukuran 30 mili. Langkah-langkahnya yang pertama menggunakan homogenizer skala pilot yaitu 100 liter. Melakukan filling otomatis ke botol kaca frost dengan dropper, lalu menyediakan kemasan primer atau botol kaca dan kemasan sekunder yaitu dus karton plus label. Yang kedua, perancangan dan penginstalan peralatan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu tangki stainless steel 316L kapasitas 200 liter dengan sistem heating atau cooling. Homogenizer industri untuk pencampuran bahan aktif, filling machine semi otomatis untuk cairan viskositas rendah, capping machine untuk dropper botol kaca, lalu labeling machine untuk kemasan sekunder. Penginstalannya dilakukan di ruang produksi berstandar CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Semua mesin dihubungkan dengan sistem CIP, cleaning in place untuk kebersihan. Lalu validasi mesin dilakukan sebelum digunakan yaitu I-key, O-key, dan P-key. Ketiga, integrasi perubahan dari prototipe. Formula akhir sudah disesuaikan, yaitu niacinamide 4%, menggunakan butilen glikol serta antioksidan. Kemasan sudah diganti dari kaca bening menjadi kaca frost untuk mencegah oksidasi. Proses mixing diatur dengan RPM homogenizer yaitu 2000 hingga 2500 agar stabil. Yang keempat,
Uji lanjutan pada produksi awal, yaitu uji kualitas produk batch awal, dari pH, viskositas, warna, bau, kandungan aktif diuji di laboratorium QC. Uji stabilitas produk awal, simulasi penyimpanan 3 bulan pada suhu berbeda. Lalu uji pasar terbatas atau soft launch, 500 botol dijual melalui e-commerce untuk melihat respon nyata konsumen. Yang kelima, hasilnya produk tetap stabil dan konsisten walaupun diproduksi dalam skala lebih besar. Konsumen soft launch memberikan review positif, yaitu 80% puas. Beberapa masukan minor, yaitu dropper kadang menetes. Dilakukan perbaikan kecil selain capping. Yang keenam, rancangan akhir, yaitu formula final, kemasan final, peralatan produksi valid, serta produk siap untuk produksi massal, yaitu commercial scale dan distribusi pasar luas. Yang kelima, setelah semua memenuhi syarat, maka perancangan dapat diluncurkan ke bagian produksi. Suatu paket informasi perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa produk memungkinkan untuk diproduksi. Isi dari paket informasi ini antara lain mengenai teknologi, data pengendalian kualitas, tata cara pengujian penampilan produk, dan sebagainya. Biasanya kendala-kendala perancangan produk tersebut yaitu ide-ide yang muncul dalam perancangan produk yang kurang, persaingan pasar yang sangat ketat, menuntut produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan bernilai jual tinggi, adanya perlindungan terhadap konsumen baik dari lembaga pemerintah maupun dari masyarakat, serta biaya dalam perancangan produk sangat besar karena produk baru merupakan hasil dari sejumlah besar gagasan yang ada. Berikut adalah contoh dari paket informasi produksi atau Production Information Package. Paket ini disusun oleh tim R&D, diberikan ke bagian produksi, QA/QC, dan regulatory agar produk bisa diproduksi massal dengan standar yang konsisten. Pertama, informasi teknologi produk. Nama produk, Bright Skin Serum, yaitu brightening and soothing. Bentuk, cairan bening agak kental. Komposisi utama, niacinamide 4%, ekstrak centella asiatica 2%, butylene glycol 3%, vitamin E 0,5%, aqua, pengawet, dan stabil. Lalu metode produksi atau standar manufacturing process. Siapkan tangki stainless steel. CIP selesai, sudah divalidasi, masukkan fase air, yaitu air dan butylene glycol. Lalu tambahkan niacinamide, centella, dan bahan lain secara bertahap. Homogenisasi pada 2000 rpm selama 20 menit, pendinginan hingga suhu ruang, lalu masukkan ke filling machine, botol kaca frost 30 ml. Yang kedua, data pengendalian kualitas atau quality control data. Parameter QC in process yaitu pH 5,5 hingga 6, viskositas 800 hingga 1200 CPS, warna bening transparan, bau netral atau tanpa bau menyengat. Parameter QC produk jadi yaitu volume neto 30 ml kurang lebih 2%, uji mikrobiologi total plate count kurang dari 100 CVU per mili, uji kandungan aktif niacinamide minimal 90% dari label claim. Uji stabilitas tidak berubah warna atau tekstur selama 3 bulan accelerated test. Yang ketiga, tata cara pengujian penampilan produk, yaitu visual, warna bening agak kental tanpa endapan. Sensorik, tekstur ringan, mudah meresap, tidak lengket. Kemasan, dropper berfungsi baik, tidak bocor, lalu label tercetak jelas dan tahan gesekan. Fungsionalitas diteteskan pada kulit, meresap dalam kurang 30 detik. Tambahkan dokumen pendukung, yaitu SOP produksi atau Standard Operating Procedure, SOP QC, yaitu uji pH, viskositas, mikrobiologi, dan lain-lain. SOP pengemasan dan labeling, MSDS atau Material Safety Data Sheet untuk bahan baku, serta dokumen registrasi BPOM dan sertifikasi halal. Contoh dari kendala dalam perancangan produk diambil dari studi kasus serum brightening. Yang pertama, ide-ide yang muncul dalam perancangan produk sangat kurang. Kendalanya, tim R&D awalnya hanya terpaku pada serum niacinamide karena tren pasar. Padahal variasi ide bisa lebih luas. Contohnya ampul, toner, atau essence. Dampaknya potensi inovasi terbatas, sulit bersaing dengan brand besar yang punya banyak varian.
Solusinya, lakukan brainstorming rutin, riset tren K-beauty dan J-beauty, serta survei konsumen menggali ide baru. Yang kedua, persaingan pasar yang sangat ketat. Kendalanya, pasar serum brightening sudah dikuasai brand besar dari lokal maupun impor, sehingga diferensiasi sulit. Dampaknya, jika produk tidak unik, akan tenggelam di pasar dan gagal menarik perhatian konsumen. Solusinya, fokus pada USP, Unique Selling Proposition. Brightening serum khusus kulit sensitif dengan bahan lokal yaitu Centella Indonesia agar punya nilai jual berbeda. Ketiga, adanya perlindungan terhadap konsumen. Kendalanya regulasi BPOM, sertifikasi halal, dan standar keamanan konsumen cukup ketat. Dampak waktu registrasi panjang yaitu 3 hingga 6 bulan, biaya tambahan untuk uji keamanan dan stabilitas. Solusinya, menyusun dokumen registrasi lebih sejak awal. Formula, MISDS, uji stabilitas, uji keamanan agar proses izin lebih cepat. Keempat, biaya perancangan produk sangat besar. Kendalanya membuat prototipe berulang kali, melakukan uji stabilitas, uji panel konsumen, serta desain kemasan membutuhkan biaya tinggi. Dampaknya, cash flow perusahaan bisa terganggu sebelum produk diluncurkan. Solusinya, terapkan metode stage gate process. Ide diuji bertahap, hanya produk yang lolos tiap tahap yang lanjut, sehingga biaya tidak terbuang sia-sia. Pengembangan teknologi. Di antara elemen pengembangan teknologi tersebut adalah digital pendukung proses rekayasa dan pengembangan produk seperti Computer Aided Design atau CAD, Computer Aided Manufacturing atau CIM, Computer Aided Engineering CIA, dan sebagainya. Perkembangan aplikasi teknologi yaitu CID atau CIM di industri semakin pesat sejalan dengan tuntutan dunia industri pada hardware dan software untuk menghasilkan suatu produk dengan waktu siklus rancangan, yaitu design cycle time yang semakin pendek. Variasi produk. Adanya variasi produk memberikan sejumlah keuntungan dan kerugian. Keuntungan variasi produk yaitu kemampuan menawarkan pilihan yang lebih banyak kepada konsumen atau pelanggan. Variasi produk yang tinggi akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya yaitu akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi, kompleksitas yang lebih besar, dan lebih sulit mengkhususkan peralatan dan tenaga kerja. Contoh dari keuntungan variasi produk yaitu misalnya dari satu konsep serum brightening, perusahaan bisa mengembangkan brightening serum niacinamide 4% untuk kulit sensitif, brightening serum niacinamide 10% untuk kulit normal dengan hiperpigmentasi, brightening plus anti-aging serum, ditambah peptide atau retinol, lalu brightening toner and ampul, turunan produk untuk melengkapi skincare rutin. Dengan variasi ini, konsumen bisa memilih produk sesuai kebutuhan kulit mereka. Hal ini meningkatkan loyalitas konsumen dan memperluas pangsa pasar. Namun terlalu banyak variasi juga menimbulkan tantangan. Yang pertama, biaya produksi lebih tinggi. Setiap varian membutuhkan bahan baku berbeda, uji stabilitas, registrasi BPOM, dan sertifikasi halal tambahan. Contohnya, jika satu produk butuh biaya 150 juta untuk formulasi, uji, dan registrasi, maka 4 varian bisa butuh lebih dari 600 juta. Kompleksitas produksi, mesin filling, pengemasan, dan QC harus diatur ulang tiap kali ganti varian. Resiko kesalahan batch meningkat, misalnya label tertukar antara niacinamide 4% dan 10%. Yang ketiga, kanibalisasi produk. Varian yang terlalu mirip bisa saling memakan pasar. Contohnya, konsumen bingung pilih niacinamide 4% atau 10%. Akhirnya, penjualan jadi terbagi dan tidak maksimal. Yang keempat, manajemen stok lebih sulit. Harus menyimpan lebih banyak bahan baku dan kemasan. Risiko stok mati atau dead stock meningkat jika ada varian yang kurang diminati. Rancangan produk tiruan. Cara yang sering dilakukan oleh perusahaan yang membuat desain tiruan adalah dengan membeli suatu produk yang akan ditiru, kemudian membongkarnya untuk melihat cara kerjanya, untuk selanjutnya membuat produk tiruan dengan melakukan perbaikan. Yang kedua adalah dengan cara spionase industrial, yaitu desain produk tertentu dicuri atau melalui karyawan yang telah diberhentikan dan kemudian bergabung dengan perusahaan lain atau mendirikan perusahaan sendiri.
Produk-produk tiruan biasanya mempunyai kelebihan dalam kualitas dan aspek pemenuhan pasar. Keuntungan dari produk-produk tiruan adalah bahwa rancangan produk pertama biasanya mempunyai kekurangan dalam hal respon dari konsumen. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai program pengembangan produk tiruan akan menjadi lebih berhasil dibandingkan dengan perusahaan yang pertama membuat desain produk. Berikut ini contoh di industri kosmetik tentang rancangan produk tiruan. Yang pertama, metode membeli dan membongkar produk. Misalnya, sebuah perusahaan lokal membeli serum wajah dari merek internasional terkenal. Produk tersebut kemudian dibongkar melalui uji laboratorium atau reverse engineering untuk mengetahui bahan aktif, komposisi, serta teknologi pengemulsi yang digunakan. Setelah itu, perusahaan membuat produk tiruan serum wajah dengan menambahkan sedikit modifikasi, misalnya penambahan ekstrak herbal lokal seperti lidah buaya atau bengkoang agar lebih diterima di pasar Indonesia dan biaya produksinya lebih rendah. Kedua, metode spionase industri. Seorang mantan formulator dari perusahaan A, yaitu yang membuat lip cream matte terkenal, pindah ke perusahaan B. Di perusahaan baru, ia membawa pengalaman formulasi dari perusahaan lama. Perusahaan B kemudian meluncurkan lip cream matte dengan klaim serupa, tetapi memberikan kelebihan tambahan seperti warna lebih tahan lama atau harga lebih terjangkau. Ketiga, keuntungan produk tiruan. Produk tiruan lebih cepat diterima pasar karena konsumen sudah familiar dengan jenis produk tersebut. Perusahaan tiruan bisa mengurangi kekurangan produk asli. Misalnya, jika lip cream merek pertama membuat bibir kering, maka produk tiruan bisa ditambahkan pelembab alami, misalnya sea butter atau vitamin E. Harga bisa dibuat lebih kompetitif, sehingga lebih menarik bagi konsumen dengan daya beli menengah ke bawah. Contoh nyatanya, banyak brand kosmetik lokal di Indonesia meluncurkan BB cream dan cushion foundation setelah tren ini sukses besar di Korea Selatan. Brand lokal memodifikasi dengan menambahkan shade yang sesuai kulit wanita Indonesia, sehingga produk tiruan ini malah lebih sukses dibandingkan produk impor di segmen pasar tertentu. Standarisasi. Standarisasi merupakan proses penentuan spesifikasi dari suatu barang, baik mengenai ukuran, bentuk, dan karakteristik-karakteristiknya. Keuntungannya, mengurangi macam, tipe, dan ukuran-ukuran berbagai bahan baku yang harus dibeli dan berbagai barang yang harus diproduksi. Dengan sedikit macam, tipe dan ukuran akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi, yaitu biaya-biaya per unit lebih rendah, berkurangnya peralatan, tenaga kerja, dan persiapan produksi yang semuanya akan menurunkan biaya produksi. Kelemahan dari standarisasi adalah bahwa standarisasi lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Contoh penerapan standarisasi di industri kosmetik. Yang pertama, standarisasi bahan baku. Sebuah perusahaan kosmetik lokal menetapkan bahwa semua produk skincare, yaitu toner, serum, moisturizer, menggunakan gliserin farmasi grade 99% sebagai humektan utama. Dengan adanya standarisasi ini, perusahaan tidak perlu membeli berbagai jenis gliserin dari pemasok berbeda. Keuntungannya, biaya pembelian bahan baku lebih murah karena volume besar, kualitas produk lebih terjamin konsisten. Yang kedua, standarisasi kemasan. Perusahaan menentukan bahwa semua botol serum 30 ml menggunakan desain dan ukuran yang sama, yaitu hanya berbeda label atau warna. Keuntungannya, biaya cetakan dan pembelian kemasan menurun. Proses filling lebih cepat karena mesin tidak perlu disetting ulang. Yang ketiga, standarisasi proses produksi. Semua produk krim, yaitu day cream, night cream, hand cream, diproduksi dengan mesin homogenizer berkapasitas 100 liter dengan prosedur baku, misalnya suhu pemanasan 75 derajat Celcius, kecepatan mixing tertentu. Keuntungannya, kualitas tekstur krim seragam, meminimalkan trial error, serta memudahkan pengawasan mutu. Kelemahannya, standarisasi ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki modal kuat. Misalnya, perusahaan multinasional kosmetik bisa dengan mudah standarisasi kemasan di seluruh dunia. Sebaliknya, UMKM kosmetik sering masih harus menyesuaikan kemasan dan bahan sesuai ketersediaan pemasok lokal, sehingga tidak bisa menikmati efisiensi sebesar perusahaan besar.
Kesimpulan dari pembahasan materi hari ini yaitu, pertama, proses perancangan produk dimulai dari ide, analisis kelayakan, pembuatan prototipe, pengujian, hingga masuk tahap produksi. Kedua, pengujian pasar dan teknis penting untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan konsumen dan standar mutu. Yang ketiga, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan ide, biaya tinggi, persaingan ketat, serta regulasi perlindungan konsumen. Keempat, variasi produk memberi lebih banyak pilihan bagi konsumen, namun berisiko meningkatkan biaya produksi. Kelima, produk tiruan dapat lebih cepat diterima pasar karena belajar dari kelemahan produk asli. Keenam, standarisasi membantu efisiensi biaya, menjaga konsistensi mutu, namun umumnya hanya dapat optimal dilakukan oleh perusahaan besar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Universitas Satyagama, Fakultas Teknik dan Sains Program Studi Teknik Industri. Semoga apa yang dibahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.